Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Salsabila Fatihatur Rahmah, kemudian ada Hilda Nur Fauziah, ada Maya Sahila Aida, Adelia Prasanti, dan Alfiani Rizkia Mawantika Saputri. Kami akan membahas tentang metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada pengertian metode penelitian kualitatif. Nah, pengertian dari metode penelitian kualitatif ini adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Menurut Creswell 2008, metode penelitian kualitatif ini adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Nah, untuk mengetahui gejala sentral tersebut, perlu melakukan wawancara kepada partisipan, di mana partisipan itu yang akan memberikan informasi kepada peneliti. Kemudian ada jenis metode penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Hilda. Kepada Hilda, saya persilahkan. Terima kasih Salsa untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu menurut Jacob dan menurut Creswell. Menurut Jacob, ada 6 metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada etologi kemanusiaan, yang kedua ada etnografi holistik, yang ketiga ada antropologi kognitif, yang keempat ada etnografi komunikasi, yang kelima interaksi simbolik, dan yang terakhir psikologi lingkungan. Sedangkan menurut Creswell, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 metode, yaitu biografi, yaitu hasil dari metode ini adalah pengertian dan pemahaman baru tentang hidup yang tercermin pada pengalaman hidup orang lain. Yang kedua, fenomenologi, sebenarnya berarti membiarkan gejala-gejala yang disadari. Yang ketiga, grounded theory adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan menemukan teori baru yang sangat penting dalam metode kualitatif. Metode etnografi, tujuan utamanya yaitu memahami pengalaman hidup manusia. Dan yang terakhir ada studi kasus. Studi kasus ini dapat membantu peneliti untuk mengadakan studi mendalam tentang perorangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Salsa. Terima kasih Hilda atas pemaparannya. Selanjutnya ada kesamaan dalam metode kualitatif akan dijelaskan oleh Saputri. Kepada Saputri saya persilahkan. Ya, terima kasih Salsa. Untuk kesamaan metode kualitatif, ada pengalaman holistik, arti langsung subjektif, dan kredibilitas penelitian. Untuk yang pertama, metode-metode menekankan pentingnya pengalaman manusia. Pengalaman manusia memiliki arti dan dapat dianalisis secara ilmiah. Yang kedua, metode-metode ini bertujuan untuk melihat suatu gejala, fakta, dan realitas secara keseluruhan. Yang ketiga, metode-metode ini lebih terarah untuk mencari arti dan mengerti gejala peristiwa, fakta, dan realita yang terjadi. Yang keempat, untuk memahami hakikat dari suatu gejala atau peristiwa, maka tidak ada jalan lain selain mengalami langsung dan terlibat dengan peristiwa tersebut. Berarti, untuk mengerti pengalaman orang, peneliti harus dapat mengalaminya dan masuk dalam konteks dengan terlibat dengan objek penelitian. Yang kelima, metode ini digunakan untuk mempelajari pengalaman manusia yang tidak dapat didekati secara kualitatif. Yang keenam, yaitu mencari arti dan hakikat pengalaman daripada pengukuran dan keterangan. Pengertian sifatnya subjektif dan tidak bisa ditangkap dengan alat ukur yang bersifat objektif. Alat ukur hanya dapat digunakan untuk satu objek yang mati dan tidak berubah. Yang ketujuh, yaitu peranan penting dari peneliti yang harus memiliki keahlian, kompetensi yang tegas, sehingga memiliki kredibilitas. Terima kasih, saya kembalikan ke Salsa. Terima kasih Saputri telah menjelaskan kesamaan dalam metode kualitatif. Selanjutnya, ada karakteristik penelitian kualitatif akan dijelaskan oleh Maya. Pada Maya, saya persilahkan.
Terima kasih, Salsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Yang kedua ada penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang ketiga ada peneliti kualitatif menggunakan metode kualitatif. Yang keempat ada penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Yang kelima ada penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Kemudian yang keenam ada penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif bukan angka-angka. Yang ketujuh ada penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Dan yang terakhir ada penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Terima kasih, saya kembalikan ke Salsa. Terima kasih, Maya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai langkah-langkah penelitian metode kualitatif yang akan dijelaskan oleh Saputri. Pada Saputri, saya persilakan kembali. Terima kasih, Salsa. Langkah-langkah atau tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi, isu, atau gejala yang hendak dipelajari. Yang kedua, ada kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu pembahasan atau penelusuran kepustakaan. Yang ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi maksud utama dari penelitiannya. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan penafsiran. Yang terakhir, ada tahapan penelitian yaitu pelaporan. Terima kasih, saya kembalikan ke Salsa. Terima kasih, Saputri. Selanjutnya ada keunggulan metode kualitatif yang akan dijelaskan oleh Adelia. Pada Adelia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan metode kualitatif. Yang pertama, ada data berdasarkan fakta. Peristiwa dan realita bukan rekayasa peneliti. Peneliti masuk dalam konteks tempat penelitian tanpa prasangka, praduga, ataupun konsep. Jadi peneliti tidak a priori. Dengan demikian, penelitian masuk dalam penelitian dengan pikiran yang murni, tidak ada bayang-bayang ide yang dibawanya. Yang kedua, pembahasan mendalam dan terpusat. Karena data yang digali secara mendalam, sehingga hasil penelitiannya adalah khusus, unik, dan partikular. Karena bersumber dari tempat tertentu dan tidak mudah begitu saja dikopi atau diterapkan di tempat lain. Yang ketiga, terbuka pada pandangan dan informasi dari partisipan. Informasi dan masukan dari partisipan menjadi rujukan utama analisis. Ini menunjukkan aspek demokrasi dari metode ini. Peneliti tidak menentukan dan mengasumsikan hasilnya dari awal. Yang keempat, bersifat realistis. Peneliti dalam menggunakan metode ini percaya kepada dinamika dan proses, bahwa manusia dan alam berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Proses ini tidak akan pernah selesai. Hal ini yang sangat diakomodir metode kualitatif. Yang terakhir, nggak kelihatan Sal. Mohon maaf, Adel, mungkin langsung dibacakan aja. Ini dari PPT-nya. Nah, jadi keuntungan menggunakan metode ini adalah tepat bila ingin mengetahui sesuatu secara mendalam, bila gejala kurang diketahui dan masih belum jelas, apabila gejala tidak dapat diukur, tambahan pula bila penelitian tidak dapat dibuat dengan eksperimen di laboratorium. Dalam metode ini, manusia diperlakukan sebagai subjek, manusia sebagai makhluk yang kaya arti, artinya kekayaan yang dapat diteliti dan dimengerti. Sekian dari saya kembalikan ke Salsabila. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan materi presentasi pada kali ini. Untuk teman-teman semua, jika ada yang
masih bingung atau mau ditanyakan, boleh kita bahas di diskusi pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk diskusi nanti bisa menyesuaikan, bisa di room Zoom atau di Elena. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.